pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Lili Rahmawati, mahasiswi gizi dari UIN Wanisongo Semarang, akan memberikan edukasi gizi mengenai gagal ginjal kronik dan dietnya. Apa sih penyakit gagal ginjal kronik itu? Bagaimana syarat dan prinsip diet untuk penyakit gagal ginjal kronik? Apa saja sih bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi untuk penyakit gagal ginjal kronik? Penasaran? Simak terus videonya hingga akhir ya. Semoga bermanfaat. Apa sih penyakit gagal ginjal kronik itu? Penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease adalah keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup berat secara perlahan-lahan atau menahun disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal. Penyakit ini bersifat progresif dan umumnya tidak dapat pulih kembali atau irreversibel. Gejala penyakit ginjal kronik umumnya adalah tidak nafsu makan, mual, muntah, pusing, sesak nafas, rasa lelah, edema pada kaki dan tangan, serta uremia. Tujuan diet penyakit ginjal kronik adalah untuk 1. Mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal agar tidak memberatkan kerja ginjal. Yang kedua, mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi atau uremia, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang terakhir, mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Syarat-syarat diet penyakit ginjal kronik adalah: yang pertama, energi cukup, yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua, protein rendah, yaitu 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan. Sebagian harus bernilai biologi tinggi. Yang ketiga, lemak cukup, yaitu 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total. Diutamakan lemak tidak jenuh ganda. Yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu kebutuhan energi total dikurangi energi yang berasal dari protein dan lemak. Yang kelima, natrium dibatasi apabila ada hipertensi, edema, asites, oliguria, atau anuria. Banyaknya natrium yang diberikan antara 1 sampai 3 gram. Kalium dibatasi apabila ada hiperkalemia atau kalium darah. Cairan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat dan pernapasan, kurang lebih 500 ml. Dan yang terakhir, vitamin cukup. Bila perlu, diberikan suplemen piridoksin, asam folat, vitamin C, dan vitamin D. Ada 3 jenis diet yang diberikan menurut berat badan pasien. Yang pertama, diet protein rendah 1. Mengandung 30 gram protein, diberikan kepada pasien dengan berat badan 50 kg. Yang kedua, diet protein rendah 2, mengandung 35 gram protein, diberikan kepada pasien dengan berat badan 60 kg. Yang ketiga, diet protein rendah 3, mengandung 40 gram protein, diberikan kepada pasien dengan berat badan 65 kg. Karena kebutuhan gizi pasien penyakit ginjal kronik sangat bergantung pada keadaan dan berat badan perorangan, maka jumlah protein yang diberikan dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada standar. Mutu protein dapat ditingkatkan dengan memberikan asam amino esensial murni.
Berikut adalah bahan makanan yang dianjurkan untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik. Sumber karbohidrat, nasi, bihun, jagung, kentang, makaroni, mie, tepung-tepungan, singkong, ubi, selai, madu, permen. Sumber protein, telur, daging, ikan, ayam, susu. Sumber lemak, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, margarin, dan mentega rendah garam. Untuk sumber vitamin dan mineral, semua sayuran dan buah, kecuali pasien dengan hiperkalemia, dianjurkan yang mengandung kalium rendah atau sedang. Bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi. Sumber protein, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Sumber lemak, kelapa, santan, minyak kelapa, margarin, mentega biasa dan lemak hewan. Sumber vitamin dan mineral, sayuran dan buah tinggi kalium pada pasien dengan hiperkalemia. Berikut merupakan contoh menu yang dapat diberikan kepada orang yang mengalami gagal ginjal kronik. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai penyakit gagal ginjal kronik dan diet untuk penyakit gagal ginjal kronik? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.